Pemuda ini baru saja dipindahkan ke sekolahan itu, tetapi sekolah itu lebih terkenal dengan perkelahiannya daripada pelajarannya. Hari ini dia datang ke sekolah seperti biasa, namun ketika dia memasuki sekolah, dia melihat beberapa siswa senior sedang mempermainkan siswa junior. Ini adalah rutinitas sehari-hari bagi mereka, seolah-olah itu adalah cara mereka untuk bersenang-senang. Tetapi tiba-tiba semuanya berubah begitu mereka melihatnya. Para siswa yang lain menjadi terdiam dan mulai memberikan jalan kepadanya. Ternyata semua orang telah mendengar bahwa pemuda itu telah membunuh seseorang tahun lalu, dan itulah sebabnya dia dikirim ke sekolahan ini. Dia langsung menuju ke kelas dan para siswa yang sedang membuat keributan juga terdiam melihatnya. Tidak ada yang berani mencari masalah dengannya dan dengan tenang dia menundukkan kepalanya untuk tidur. Tetapi pada saat itu seorang siswa secara tidak sengaja menabraknya. Dia menjadi marah yang membuat siswa yang ketakutan itu segera meminta maaf. Dia hanya menatapnya dan kembali tidur. Siswa itu merasa lega dan kembali sibuk dengan pekerjaannya. Tugasnya adalah membawakan sarapan untuk para senior setiap hari. Tetapi di samping itu, dia juga mencuri ponsel para siswa. Ternyata semua ponselnya itu dia berikan kepada seorang preman sekolah. Tetapi pencurian ponsel mulai berkurang yang membuat si preman menjadi marah. Dia mengancam jika dia tidak mendapatkan lebih banyak ponsel, maka dia tidak akan bisa melindungi anak-anak di sekolah ini. Mendengarnya, anak-anak lain yang ada di sana mulai gemetar karena merasa ada yang tidak beres. Si preman meminta siswa itu untuk menunjukkan daftar pemilik ponsel. Ketika dia melihat nama siswa yang belum diambil ponselnya, dia bertanya siapa orang ini. Dia menjelaskan bahwa orang itu adalah siswa yang pernah ditemuinya dulu yang hampir saja memukulnya. Si preman merasa seolah-olah dia mengatakan bahwa dia takut pada siswa baru itu. Dia marah besar dan menamparnya beberapa kali lalu berkata bahwa dia menginginkan ponsel siswa baru itu sekarang juga. Dia yang ketakutan langsung mengiyakannya. Kemudian dia pergi menemui guru dan berkata bahwa dia datang untuk mengambil ponsel anak-anak. Guru itu menganggapnya anak yang baik dan mempercayakan semua isi tas ponsel kepadanya. Lalu dia pergi ke toilet dan dia merasa sangat khawatir karena tidak tahu harus berbuat apa. Akhirnya dia mencuri ponsel siswa baru itu dan mengembalikan sisanya kepada anak-anak lain. Semua siswa mulai berlarian mengambil ponsel mereka. Tetapi ketika pemuda itu datang dan menyadari ponselnya hilang, dia bertanya kepada siswa itu apakah dia melihat ponselnya. Dia yang ketakutan mulai berpura-pura seolah-olah dia sedang membantu. Tetapi pada saat itu si pemuda melihat bekas luka di wajahnya dan saat itu juga dia mengerti semuanya. Dia menatap siswa itu dan dengan tenang berjalan keluar kelas. Tetapi siswa ini merasa sangat khawatir dan dia berlari mengejarnya. Dia meminta maaf karena dia tidak bisa menjaga ponselnya dengan baik. Dia bahkan menawari akan membelikannya ponsel baru dan kalau perlu dia akan memberinya uang. Tetapi si pemuda hanya mengatakan bahwa pekerjaannya itu tidak baik yang membuat siswa itu hanya bisa terdiam. Keesokan harinya ketika si pemuda datang ke sekolah, dia melihat si preman sedang bersama siswa itu. Si preman tertawa terbahak-bahak dan dia merasa senang melakukannya. Tiba-tiba dia teringat masa lalunya ketika dia sendiri dulu dirundung dan dulu menjadi sasaran semua orang. Tetapi kini jiwa buasnya terbangun dan langsung menghabisi preman itu.